Connect 360, berita pertama akan disampaikan oleh Yashi, silahkan Yes. Oke, yang pertama pesawat kargo militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Hingga Sabtu siang masih terus menunggu perbaikan mesin. Pesawat ini mengangkut 20 personel militer. Dari jumlah tersebut, 12 orang diantaranya memiliki dokumen berupa paspor. Kru pesawat yang memiliki paspor ini diperbolehkan meninggalkan bandara dan akan difasilitasi oleh pihak imigrasi untuk beristirahat di penginapan. Para kru terlebih dulu harus mendapat surat jaminan dari TNI AU mengenai keamanan, sedangkan sisanya tetap berada di pesawat. Pesawat jenis Boeing 707 T-82 ini dikemudikan oleh pilot Joshua Bosworth. Pesawat berangkat dari pangkalan militer Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia. Dalam perjalanan, satu mesin tiba-tiba Oke, ini pesawat mendarat darurat, beruntung selamat ya. Ya, betul Masih sekali. bisa menemukan landasan yang bisa mereka gunakan untuk mendarat darurat. Ya, betul sekali, dan kita harapkan ya mungkin ke depannya supaya pesawat ini bagaimana caranya supaya mengurangi mati mesin di tengah-tengah, karena ini kabarnya dua-duanya mati mesin dan terbakar salah satunya. Oke, baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Mabes Polri menyebutkan kondisi 8 terduga teroris yang ditangkap di 5 lokasi oleh tim Densus 88 sudah dalam pemeriksaan intensif. Ya. Sebelumnya tim Densus 88 menangkap 8 terduga teroris, di mana salah satu terduga ditembak mati. 6 terduga teroris masih menjalani pemeriksaan, sementara 1 terduga lainnya masih menjalani perawatan rumah sakit, serta 1 jenazah terduga lainnya akan dilakukan otopsi. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui aktivitas kelompok tersebut yang merupakan kelompok tersangka SM dan NK. Mereka berkomunikasi dengan kelompok teror di Filipina dan merencanakan kamp pelatihan di Halmahera untuk menggantikan lokasi di Poso yang sudah semakin sempit pergerakannya. Ya, ini masalah teroris. Kita lihat kenapa sih orang ingin menjadi teroris. Ternyata ada informasinya bahwa dia ada punya buku jihad. Jadi salah satunya mungkin terkait dengan masalah ideologi kepercayaan bahwa menjadi teroris ini merupakan salah satu jihad. Tapi kan sebetulnya keliru. Nah, ini tugasnya pemerintah dan juga ulama yang meluruskan hal tersebut. Karena memang yang menjadi korban kebanyakan anak-anak muda justru yang akhirnya justru mencari tahu. Brainwashing lah, dicuci gitu ya, otaknya mengarahkan ideologinya bahwa jihad itu suatu tindakan yang benar. Ya, dan bila terbukti melakukan pelanggaran dalam pilkada. Hal ini dilakukan salah satu pasangan calon banyaknya anomali data di beberapa TPS pada pilkada putaran pertama lalu. Sumarno mengungkapkan anggota KPPS dapat dikeluarkan dari keanggotaan, bahkan dapat ditindak pidana bila terbukti memanipulasi perolehan suara. Selanjutnya, KPU akan menggelar rapat jadwal bimbingan teknis bagi anggota KPPS. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi anggota KPPS agar tidak melakukan kesalahan pada pilkada putaran kedua. Sebelumnya, Anies Baswedan mengeluhkan adanya temuan 542 TPS di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang memberi suara lebih dari 90% untuk paslon tertentu. Jadi nanti di putaran kedua akan lebih seru ya. Jadi memang harus ada suatu gerakan yang disiplin sekali untuk para petugas KPPS ini oleh KPU. Iya, betul sekali. Dan jangan sampai KPPS ini akhirnya menyalahgunakan wewenang yang sudah dipercayakan kepada dirinya, gitu ya. Itu tentu semua harapan masyarakat dan pasangan calon masing-masing yang maju dalam putaran kedua. Betul sekali. Kita ke informasi terakhir di Top Stories. Foto wajah Khalid Mas'ud, tersangka teroris yang menyerang puluhan pejalan kaki di trotoar Westminster Bridge, dirilis kepolisian Inggris. 11 orang juga ditangkap karena diduga turut menyiapkan serangan teror tersebut. Khalid merupakan mualaf yang pernah mengajar bahasa Inggris di Arab Saudi. Kepolisian Inggris masih melakukan penyidikan dalam rumah Mas'ud di Birmingham dan East London. Sementara 11 orang ditangkap karena diduga turut menyiapkan serangan teror yang dilakukan Mas'ud. Kepolisian Inggris mengungkapkan bahwa Mas'ud lahir di Kent dan pernah diselidiki untuk kasus ekstremisme. Catatan kriminal Mas'ud di kepolisian menunjukkan Mas'ud terlibat kasus aksi pengerusakan di tahun 1983. Selanjutnya ia diselidiki atas kepemilikan senjata pisau pada Desember 2003.
Iya, pemirsa dan juga Dora, kalau mempersiapkan kegiatan anak-anak di pagi hari cekatan tidak? Harus cepat ya.